Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami juga dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh kebun, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buruh-buruh tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang, ada beberapa pemilik yang masih mempekerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan-lahan saja. Selain pada waktu musim-musim tersebut, buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Ibu lah nopo, Bu? Rokes, Oh, rokes damel nopo? kayak golek duit. Oh, ngilangin iki ya. Ngilangi tebu iki, cek api. Nggih. Sedaya niki. Nggih, Bu. Oke. Ki ambakan, Ibu. Ibu Kapiah, usianya sudah sangat tua. Bahkan Bu Kapiah sendiri sudah lupa berapa usianya sekarang. Sampun sepuh. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh di kebun. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak usianya masih muda. Berpuluh-puluh tahun pula, Bu Kapiah bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain itu, mencari rumput juga menjadi bagian dari hidupnya. Usia yang sudah tua tak membuat Ibu Kapiah merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Oh, nggih. Nah, Coba, Bu, coba, Bu. ngene nak yo. Nggih. Coba, Bu. Ngeten, Bu. Ya, Eh? udah apa duduk dulu ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Pundi Bu niki ya, Bu? Panas, Bu. Panas. Ngeten, Bu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Kapiah. Keahliannya hanya berkebun, dan semenjak muda telah akrab dengan kebun. Namun karena tak mempunyai lahan sendiri, membuat Bu Kapiah bekerja hanya sebagai buruh di kebun. Pagi-pagi sekali, setelah semua peralatan dipersiapkan, Bu Kapiah mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh. Kula HPA. Enten satu sini. Bubut, tandur, matun. Berangkat ke Injing. Jam 7. Langsung jam 12. Begitulah. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Kapiah bekerja sebagai buruh. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana.
mulai tasih alit. Penyambut tani. Nggih, nggih tandur, nggih matur, nggih sembarang kula. Nggih dagangan barang ten Malang. Pokoke sembarang lek kula. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Bu Kapiah terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan dengan senang hati. Dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjalani hari-hari tuanya. Kali ini, lahan yang dikerjakan adalah kebun tebu. Dengan sangat cekatan, Bu Kapiah langsung menyusuri lorong-lorong dengan batang-batang tebu di kiri kanannya. Bu Kapiah sudah sangat terbiasa, hingga duri-duri halus yang menghinggapi tubuhnya sudah tidak dirasakannya lagi. Satu persatu, setiap batang tebu dibersihkan dengan kedua tangan yang menunjukkan otot-otot para pekerja keras. Peluh di wajah dan tubuh seakan sudah tidak dapat keluar dengan ras lagi karena habis dimakan usia. Marine nyambut damel ten sawah, saben nggih. Jenengan nyambut damel apa, Bu? Nggih anu, turu. Film nggih. Boten masak ngoten nggih. Mantu nggih masak, nggih masak turu. Masak nggih sego jagung. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Kapiah meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan hasil yang didapat sering tidak mencukupi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya sebagai buruh kebun, Bu Kapiah terus berusaha dengan sabar dan sekuat tenaga untuk keseharian dan terutama seorang anaknya yang kini mengalami gangguan jiwa, sehingga tak dapat lagi membantu Bu Kapiah untuk bekerja. Keadaan demikian memaksa Bu Kapiah bekerja dengan semangat, bahkan ketika lelah menghampiri. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar dari lahan pemilik kebun yang harus diolah. Genten sing selangkung, genten sing pinten 15. Nek jam 12 15. Nek lohor niku nggih kali dosa. Pokoke penggawean sembarang dilakoni pokok ya napa ngono mawon. Semangat, kerja keras, dan kesabaran Bu Kapiah selama ini membuatnya dapat bertahan hidup dengan menjadi seorang buruh. Panas menjadi sahabat, hujan menjadi penghapus peluh. Sudah tak ada lagi mimpi-mimpi, hanya secuil harapan yang juga belum pasti didapat. Kini, dari kebun tebu Bu Kapiah hanya dapat menjawab dan meninggalkan bekas-bekas orang pekerja keras untuk diceritakan. Nggih arane cukup nggih cukup, arane mboten cukup nggih cukup ngoten tok. Ibu biasanya nggih ngeroges niki. Iya, yo roges yo bubut yo tandur yo matur. Tandur ten pundi? Ya sawah-sawah. Sawane. Oh.
Lek dikengken nggih budal. Lek mboten ten griya. Lek mboten ten griya. Pinten Bu biasa Bu? Diparingi pinten? Gangsal 12.000? Cukup Bu? Mboten cukup. Di tangan nih, Nggih. kalong kok tangannya. Oh, Pundi malih Bu niki ya? iya. Mboten apa niki? Mabur deh, gini. Sinten? Pundi malih Bu? Niki? Angsal niki, sanes lho Mbok. Mas Bu. Dari kebun tebu, Bu Kapiah melanjutkan pekerjaan lain, yaitu mencari rumput untuk hewan ternak yang bukan miliknya. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukannya. Belum selesai lelahnya, Bu Kapiah harus kembali bekerja. Belum lagi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Tetapi semua dilakukan dengan kesabaran, tanpa ada keluhan atau keresahan. Setidak-tidaknya masih ada harapan untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti. Selama kebun-kebun tidak berganti menjadi perumahan. Golek kepingin ngoten nggih kare anak-anak dengan saat yang gawe mak riko wis tuwek. Engko nek tiba barang. Lah aku engko lek gak duwe dhuwit kepingin ngombe wedak oleh ndi. Ngoten anak-anak niku. Wis ditukani oto ngoten niku kula nggih. Lah duwe entek ngoten. Grene Ibu ten pundi? Lah mangko, Dik. Ten tebe ya? Lah mangko. Nggih tebe. Ya, Dik. Tidak ada keinginan lain dalam bekerja selain menjadi buruh. Selama Bu Kapiah mampu bekerja, selama itu pula menjadi buruh akan terus dijalani. Meskipun usianya sekarang ini sudah waktunya untuk menikmati masa-masa tuanya, keinginan terbesar adalah dapat menjaga anaknya, meski sebagai buruh kebun. Hambatan yang sering dihadapi hanya berlalu begitu saja, dan semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ibu angsal yatra, angsal 12.000. Matun. Bau, nggih. Bendinten gitu. Ya mene ya gak gelem, Dik. Bendinten. Pinten? 20. Oh, kali doso. Bendinten apa kadang-kadang? Iya kadang-kadang. Kadang-kadang. Mboten bendinten nggih. Boloku akeh dulu. Seperti inilah keadaan rumah Bu Kapiah. Tidak ada benda-benda lain yang mengisi ruang-ruang, bahkan di setiap sudutnya. Hanya sebuah dipan dan sedikit peralatan memasak. Dinding-dinding kusam dan lembab, serta lantai yang beralaskan tanah. Sedangkan Bu Kapiah tak mampu lagi memperbaiki rumah yang ditinggalinya sejak lama. Biasanya niku Mbah, adang ki ambakan niki. Lha niki mati, Mbah. Mati. Nggih. Putrane Mbah sinten sing nomor pinten sing mboten anu?
Iya. Nggih. Dan mriki niki kamar sinten? Ya kamar iku. Sinten Mbah? Oh ya. Napa niku? Pindo wayu-wayu bojone. Nggih. Terus Mbah. Sampun ditambahaken. Oh, wis entek Tegal pekarangan omah. Sampun. Terus mboten waras. Ha, Ten pundi lek berobat niku? Yugane. dokter. Sampun ten dokter. Mboten waras. Ha, Terus si doktere. Terus si doktere. Nek napa? Mbah, ini ada bingkisan dari pemirsa Damai TV buat Mbah supaya bisa bantu Mbah damel napa sedintene Mbah. Saking pemirsa Damai TV damel Mbah. Mbah mboten sakit-sakit nggih. Jangan sakit-sakit. Yang sehat ya Mbah ya. Dia tuh kalau lihat Mbah kayak Mbah saya yang di desa. ayo dok kok aku melu ora mau. Ingat Mbah ya, diterima ya Mbah ya, nggak usah dilihat dari isinya apa. Ini ikhlas buat Mbah dari pemirsa Damai TV. Ini juga ada sedikit dari pemirsa Damai TV. Diterima ya Mbah ya. Iya. Ini Mbah buat Mbah ini, buat sehari-hari, buat bantu-bantu. Terima kasih Agnes boleh ikut di sini, boleh tadi diajarin ngarit di sawah. Biasanya nggak pernah ke sawah, panas-panas, nggak suka panas-panas. Ya, makasih. Ngajari Agnes sabar. Mbak Agnes mangsul nggih? Oh, Lagi mangsul. Mbak, Aku malah mboten nggih, mboten sakit-sakit nggih, sing sehat nggih. Oh iya nak. Nggih, mangke kula ten mriki malih kapan-kapan. Iya, Nggih, temenan nak. nggih. Kula wangsul rumiyin. Pun nggih Mbak nggih. Oh, iya, Agnes wangsul nggih kapan-kapan ten mriki malih nggih. Mbak sing sehat nggih. Iya. Mboten asal sakit lho nggih. Iya. Nggih pun. Kula wangsul nggih Mbak, matur nuwun nggih. Nggih, nggih. Enggak Mbah. Ini adalah sebuah kisah kecil. Kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega. Walau mampu menghirup sedikit, hanya harapanlah yang terus menemani berjuang. Harapan yang menemani dengan keindahannya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah seorang buruh kebun. Kisah Bukapia.